datang, suaminya nggak datang buktinya. Nah ini ya. Jadi suami itu ketika mau pergi dari rumah, fi rahmatillah, rahmat itu akan turun kepada pintu ketika suami istri datang mencium Rasulullah contoh. Makanya Rasulullah ketika mau pergi itu sampai depan pintu Aisyah mengantar. Setelah itu Rasulullah mencium keningnya, kening, terus pipi kanan, pipi kiri, terus depannya celup. Nah gitu ya. Jangan malu-malu Pak, wis tua Pak, isi Pak. Ya justru yang gak tua supaya rezekinya banyak dia. Jangan malu-malu. Bukti yang tua sama yang muda masih mau. Pak kamu cari yang muda masih bisa. Oh ya. Ini kalau sudah demikian maka rahmat akan turun. Yang namanya rahmat itu bukan uang saja, ya. Yang namanya rahmat itu kebutuhan ibu-ibu. Kebutuhan yang paling fundamental. Oh hari ini saya butuh gendeng, dilalanya gendengnya datang. Oh saya hari ini butuh beras, dilalanya berasnya datang. Yang namanya fundamental, oh dilalanya hari ini anak saya sakit sembuh dilalanya. Ini namanya rezeki. Rahmat dari Allah yang turun sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi kalau dalam rumah tangga ini sakinah mawaddah dan warahmah, maka turun rahmat barokah dari langit. Dilalanya rezekinya banyak. Tuh, makanya coba dijaga mulai sekarang ibu-ibu. Ibu-ibu suami kalau mau kantor, mau pergi dari rumah, depan pintu diantar, tercium tangannya, dicium pipi kanan kiri, si istri dicium keningnya, selesai. Pak isin Pak di tangga Pak, ya bagian aja sini isin, ulah kira apa jadi sini isin, ya. Daripada suami mencium orang lain, mau nggak suami mencium orang lain? Iya. Ya daripada suami bapaknya nyium yang lain, coba nyium yang muda, ya banyak cari lagi. Apa kan sunnah katanya. Oh, oh, makanya si istri gini, sampai-sampai kata Rasulullah gini, ada namanya Zainab Bu ya. Zainab ini kerjaannya suami Zainab namanya Amirul Bait. Amirul Bait ini kerjanya tiap hari di masjid. Dia siang malam nggak pernah datang ke rumah. Sampai istrinya dianggur nang Bu, dianggur ngadu istrinya. Ketika datang Rasulullah tanya, Zainab kenapa ente itu pakainya seperti itu? Ya Rasulullah bagaimana saya mau berpakaian cantik, orang suami saya nggak pernah datang ke rumah, di masjid terus. Kenapa? Katanya istri suami saya ibadah, dipanggil suaminya. Amirnya dipanggil, Amir kenapa engkau nggak pernah pulang? Itu istri kamu punya hak. Istri kamu punya hak bisa menuntut kebahagiaan. Kamu ibadah kamu lebih baik kamu hubungan satu hari sekali daripada kamu beribu-ribu sholat. Nah nanti ada hadisnya Bu ya. Jadi ibu-ibu ini ketika melayani suami ya, melayani suami selama 7 hari, sab'an ayyami, melayani suami selama 7 hari, maka di situ maka ukhliqa ma finnar ala fi jahannam, maka pintu neraka ini akan tertutup. Seorang istri yang ngeladeni suami selama 7 hari, maka pintu neraka 7 pintu tertutup. Wa futihat laha thamaniyatu albabu ala fil jannah. Kemudian setelah pintu neraka tertutup, 8 pintu surga terbuka. Tadkhulu min ayyibabil sa'at min abwabil jannah bi khairil hisab. Dan ibu-ibu ini akan masuk surga tanpa dihisab. Tuh, makanya nikah ini ibadah yang paling enak, ya paling enak. Makanya ibu-ibu sekarang meladeni suami, ya 7 hari, ya pengantin baru biar bawa bongkok sekalian betul benar, ya diropal siap nang bapak jamu ya sebentar Bu ya, jamu ayam bedak ya. Iya, kenapa? Karena hadis ini menyatakan supaya suami tidak selingkuh Bu. Ya. Hadis ini kenapa? Ketika ada Sayyidina Umar bin Khattab dituduh selingkuh, muncullah hadis ini. Bagaimana caranya? Barang siapa seorang istri yang menuduh suaminya berbuat zina, maka tidak lebih dari 4 saksi, dia termasuk intip neraka paling jahanam. Seorang istri nuduh suaminya berzina tanpa 4 saksi, maka itu neraka baginya, si istri neraka yang paling dalam, neraka jahanam. Jangan nuduh suami
selingkuh anak lakinya dibuang dari orang desa nggak wadon. Wah cocok laki kita kurang ajar laki kita wadon. Wah mandor nggak wadon mending. Wah mana nih? Wah pasar minggu nyata pasar minggu. Masya Allah. Iya namanya pemandor kan tukang layan masyarakat apa di Pak Kuwu. Wow tuh Pak Kuwu dengan baik mau pilih isi wadon nggak sih? Iya sering. Ya jadi jangan suudon. Kalau semakin suudon kata Allah ini, maka perempuan tadi masuk intip yang paling bawah. Intip paling bawah di neraka jahanam. Oleh karena itu turunlah ayat ini, turunlah hadis ini untuk menangkis bahwa barang siapa man zawjihi ala fi ayyumi sab'a, yang mencintai suaminya selama 7 hari, mahabba fillahi, dan meladeni suami selama 7 hari, cinta dan mahabbah kepada suami 7 hari, maka wa futihat laha abwaban nar, maka akan tertutup pintu neraka, 7 pintu neraka tertutup. Masya Allah. Wa futihat laha samaniyat abwabal jannah, dan akan terbuka 8 pintu surga. Masya Allah tuh Bu ya. Makanya ibu-ibu ngeladeni wong lanang Bu ya. Pak kita yang mennya setahun lebih berapa priben Pak? Ya berapa nggak ada kaitan sama men yang namanya ngeladeni wong lanang je. Ladeni sih kamu ngobrol bae ketika misalnya makan dilayani ya. Jadi kalau makan suami ini diikuti Bu. Suami Mas minum ya Mas, ya dibukain airnya. Mas misalnya makan disuguhin makanannya. Mas bobo Mas, ya disiapin tempat tidurnya. Aja lanang tidur ngat pemah, waduh ngat beben. Wah, gimana mau turun berkah? Gimana akan dapat rezeki yang banyak? Makanya suami istri ini adalah contoh suri teladan. Makanya ibu-ibu mulai sekarang coba berubah. Suami yang sholat jadi imam, istrinya di belakang, Allahumma amin, amin. Suami ya Allah mudah istri saya yang cantik ini tetap soleha. Ya Allah mudah istri saya ini diampuni dosanya. Istri yang amin dengan anaknya selesai. Kemudian si istri minta maaf ya barangkali bapak kemarin salah ngomong. Si istri juga buru-buru, iya Pak saya yang salah Pak, kemarin ngambil dompet Pak tanpa isinya, nggak bilang-bilang. Sama si istri bilang ketika sholat itu selesai baru dicium tangannya. Duduk bersama, makan bersama, tidur bersama, mandi bersama. Ini ibadah. Jangan sampai nanti suami cari yang lain. Pak katanya kan sunnah, kata si Paku ini sunnah, betul ya Bu. Ibu-ibu kalau di Malaysia Bu ya, saya pernah di sana, saya pernah sekolah di Singapura. Di Singapura itu beda dengan Arab Saudi Bu ya. Di Singapura itu Bu kalau suami baru nikah sekali Bu, suami baru 1 nikah nih, nggak boleh suruh kawin lagi Bu. Yang nyariin siapa? Istrinya. Harus 4 kata si istri. Kenapa 4? Karena dia berpedoman pada Al-Quran surah Ali Imran, an-nihatu thalatha isnan arba'a illa wahidun bil adli. Nikailah perempuan hai umatku kata Rasulullah, maksud umat Rasulullah, nikailah perempuan 2, 3, 4. Ini orang Singapura Malaysia berpedoman 4. Jadi kalau baru nikah 1 saudaranya disuruh kawin lagi, suruh kawin terus sampai 4, minimal itu 3. Tapi Indonesia diteruskan ayatnya illa wahidun bil adli, apabila tidak bisa berlaku adil maka cukup 1 saja. Tuh Indonesia Bu ya, pakai ayatnya diterusin. Kalau orang sana tidak diterusin, dipotong. Sehingga sana orang sana kalau bapak pengen nikahnya banyak pergi ke Singapura. Nah di Singapura istrinya pasti 4 Bu ya, istrinya 4. Kenapa? Karena orang Singapura makannya daging. Orang Singapura, orang Arab Saudi itu makannya daging sehingga libidonya tinggi. Kalau libidonya tinggi, ibu-ibu yang biasa kayak gini habis Bu di sana Bu. Ya makanya orang Indonesia itu dilihat oleh orang Arab Saudi yang lemecer ya. Jadi walaupun ibu sudah umur 60 tahun, yang tadi saya bilang tadi ada Taliban, itu ketika bertemu orang Arab enak katanya Bu, orang Arab itu gitu kan Bu. Masya Allah. Ya makanya hati-hati Bu ya. Hati-hati Bu ya, karena fitnah Bu ya. Hati-hati jangan sampai nanti terjebak. Kalau sudah terjebak sekali, maka ibu akan jadi orang yang rugi Bu ya.
Sekali berbuat dosa, sekali berbuat zina, maka 80 tahun ya. 80 tahun ini tidak akan bisa, Bu. Taubatnya tidak akan diterima selama 80 tahun sekali ngecos, Bu. Bu. Bapaknya ngecos sekali 80 tahun. Nah, bayangkan 80 tahun, umurnya belum sampai 80 tahun, udah meninggal duluan, belum selesai. Makanya jangan coba. Makanya Allah ini maha pemurah. Niati kita bertobat kepada Allah. Niati hari ini sama suami istri. Apalagi yang datangnya ibu-ibu banyak ini. Pak, tadi kata Pak Ustadz, Pak, saya harus melayani Bapak selama 7 hari. Sini Pak, saya layani dulu. Kita tarik suaminya. Ibunya berganti dulu pakaiannya yang cincong ya. Pakai lipstick, pakai bedak, pakai wangi-wangian, pakai semprot kanan kiri, pakai lepton ya. Untuk suaminya boleh ya. Nah ini akan menjadi turun yang rahmat. Tapi kalau ibu-ibu tadi nanti tidak seperti tadi, maka turunnya bukan rahmat. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah punya suami. Komo tangga depan tidak punya suami. Alhamdulillah Pak, gini-gini suami saya itu masih lumayan. Bersyukur, jangan lihat orang lain, jangan lihatnya orang yang sudah mapan. Kita bersyukur, alhamdulillah hidup kita ini masih cukup. Dibandingkan tangga sebelah, lihat tangga sebelah tiap hari kemana-mana pergi, ngutang misalnya. Yang tukang utang, alhamdulillah utangnya masih dapat. Komo tuh tangga belakang saya tiap hari ngempor, nggak pernah kemana-mana. Nah, ini kan bersyukur. Jadi kita di apapun yang terjadi kita bersyukur suami istri ya. Oke. Kemudian yang terakhir yang dibisikkan oleh Rasulullah, ketika orang ini menikah, Bu ya. Ketika izab qabul menikah, ketika qabil tajwijiha wa nikahal nafsi halan, selesai halan, maka disebut ada kewajiban hubbin. Ada seorang suami dan seorang istri kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa? Itu adalah bukan hubungan suami istri, tapi adanya perjanjian 4 perkara, bukan kepada kita tapi kepada Allah. Allah ini akan berikan rahmat kepada kita, Allah akan berikan rezeki kepada kita, tergantung bagaimana perjanjian ketika selesai ijab kabul. Ijab kabul selesai, kemudian sang suami istri, kalau yang sudah biasa nggak jadi masalah, kalau yang belum biasa, ini kadang-kadang belum ngerti. Makanya sini seorang suami harus taat sama istri, seorang istri harus taat sama suami. Artinya apa? Selaras, tidak boleh ada perbedaan yang hakiki. Kalau sudah tidak ada perbedaan, insya Allah nanti rumah tangganya baitul jannah. Hadirin yang saya muliakan, ada satu ketika Rasulullah hijrah, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj ini dalam perjalanan Rasulullah melihat. Kemudian melihat situ ada suatu kampung, di suatu kampung ini disuguhin ada yang namanya makanan. Yang satu makanannya ada empal goreng, ada ayam ati ampela yang nikmat-nikmat makanannya. Kemudian yang sebelahnya makanannya sudah busuk, makanan yang ada ulat belatungnya dilihat. Ada 2 orang laki-laki dan perempuan, yang satu makan yang ada ulat belatungnya, yang satu yang makanan yang nikmat. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, itu tanda apa ya Jibril? Oh Muhammad, itu contoh umatmu yang makan belatung tadi, yang makan ular tadi, yang sudah busuk tadi, itu umatmu yang tukang jajan, umatmu yang tukang selingkuh, yang tukang mampir di pasar minggu, yang tukang mampir di mana? Di gandengan misalnya. Atau di mana itu di jalan mana ada lagi banyak. Ini yang tukang mampir ini disuguhinya belatung, ulat yang banyak makan busuk, yang sementara di meja sebelahnya yang nikmat tidak mau dimakan. Ada yang di sebelahnya makanan ketika dipetik buahnya dia tumbuh lagi, dipetik lagi tumbuh lagi, dipetik tumbuh lagi. Itu yang bagaimana ya Rasul? Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu yang sebelahnya tanya apa ya Jibril? Oh, yang itu ya Rasulullah, itu contoh umatmu yang tukang sedekah. Tunggu ya, sedekah itu akan menolak bala.
Jadi kalau ibu bapak punya uang hari ini dapat 100.000, sisipkan 2,5%, potong selawe ewu, dapat 1 juta, masukin kan cerai, kasihkan yatim piatu, kasihkan orang yang tidak mampu, atau masukkan ke masjid. Ini 2,5% masukkan, itu rezeki penolak bala. Orang yang tukang sedekah tadi seperti tadi, dia akan tumbuh terus, akan selalu berubah, rezekinya selalu tidak pernah berkurang. Dia tiap saat rezeki akan selalu datang. Beda dengan orang yang pelit. Nah, kadang-kadang kalau kita ini kan pelit kucrit 7 langit tuh ya. Sudah melit, tidak mau sedekah, pengen uangnya yang banyak. Kan aneh. Sekarang gini aja, bapak-bapak dan ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita pengen mancing ikan, tahu mancing ikan lu? Kalau kita pakai pakannya, kailnya itu cacing, pasti dapatnya ikan betik. Apalagi paling iwak emas paling gede, betul nggak? Coba ikannya dikasihnya pancing apa? Ikannya udang, kasih udang pasti dapatnya apa? Dapatnya kakap, dapat belakuta, dapat ikan yang bontong, ikan yang besar-besar. Kenapa? Karena pancingannya lebih besar daripada cacing. Artinya apa? Artinya rezeki kita tergantung bagaimana kita mancing. Bagaimana kita mancing, bagaimana kita memulai dari rezeki itu, maka akan kembali kepada kita seperti tadi. Kalau kita banyak sedekahnya, maka sesungguhnya akan kembali kepada kita. Nah, makanya ibu-ibu terutama ini jangan sampai nanti ke anak-anak ini, karena ad-du'a ala bilisan. Ketika rezekinya sudah banyak, rezekinya sedikit, ibu tidak boleh ada emosional, ada nafsu. Suami tidak ada, anak dijewerin, dasar anak brengsek kayak bapaknya. Ya, bapaknya yang lagi kerja disebut-sebut bapaknya, kurang ajar bapaknya. Ya, jangan dijewerin, sirku kayak bapak ini persis kayak bapak sirak, belum kaget persis. Ya nanti seperti bapaknya nanti. Ya, jangan. Jadi kalau ngadepi anak yang nakal, anak yang tidak baik ketika masih kecil, jangan disumpahin. Baiknya gimana? Oh, nah, mudah-mudahan siruku nah jadi bupati, nah siruku jadi dokter, dasar umpat itu baik dokter. Didoain bu, lisan ini doa bu. Mustajabun lana bu ala fi zawji, ala fi malika wa nafsi zawja. Suami itu lebih mustajab doanya ketimbang istri yang tidak ada, dan istri yang ada maka lebih mustajab doanya daripada suami. Artinya apa? Suami itu kalah doanya dengan istri. Kalau ibu-ibu doain anak itu lebih mustajab dibandingkan bapak-bapak nyumpahin anak. Makanya kalau anak jangan disumpahin yang jelek. Doain, ya Allah mudah-mudahan suami saya sehat, rezekinya banyak, uangnya banyak, jangan kawin lagi misalnya. Doain, karena apa? Karena laki-laki kalau sudah uangnya banyak biasanya neko-neko, betul kan? Uang ini hari ini dapat 10 juta kayak terbaginya nih. Yuk Pak yuk kita ke sana ke atas. Sudah di atas bingung baginya, mau buat apa nih? Itu ada sawer dulu. Kalau sawer 100 ribuan yang gede-gede, kasih. Selesai nyawer, akhirnya terjadi. Nah, ini. Tapi kalau istrinya berdoa, insya Allah istrinya berdoa tiap hari, suami pergi berdoa, sholat duha, baca Al-Quran. Nah, orang baca Al-Quran itu adalah ahli sorga, masuk sorga. Man qara Al-Quran fastajharahu fahalala halalahu wa harrama haramahu adkhalahu jannah. Man qara Al-Quran, barang siapa yang baca Al-Quran fastajharahu, lalu dia memperhatikan isi dalam Al-Quran, wa halala halal, sampaikan yang benar itu benar, yang halal itu halal, wa harrama haramu, dan sampaikan yang haram itu haram, yang jelek itu jelek, maka adkhalahu jannah, Quran akan mendorong orang ke dalam surga. Itu gampang bu ya. Makanya ibu-ibu baca Quran. Suami pergi dari rumah, ibu baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Waqi'ah, biasanya waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, selesai. Paling-paling Ar-Rahman. Biasa bacanya itu doang paling. Sholatnya sholat duha, selesai. Ya, udah dia sholat duha 2 rakaat, bacain waqi'ah.
2 kali, bacaan Arafah sekali, terus sujud minta pada Allah, ya Allah mudah-mudahan suami saya yang sedang kerja ini dapat uang yang banyak. Didoain. Kalau tidak pernah doain, niscaya doa Allah itu istajib lanakum. Tergantung mustajabnya, tergantung kita. Kalau kita tidak yakin, tidak akan ada doa. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketika dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini Rasulullah juga melihat ada di situ terlihat oleh perempuan yang membawa keroncong, perempuan yang membawa emas, menawarkan mendering emas, memberikan nafsu kepada Rasulullah, memberikan menawar-nawarkan emas kepada Rasulullah, tapi Rasulullah menolak. Kemudian bertanya kepada Jibril, ya Jibril, tadi siapa ya Jibril perempuan tadi? Oh, yang tadi yang nawarkan emas itu adalah propaganda. Itu propagandanya orang Yahudi. Apabila Rasulullah menerima emas itu, maka umatmu ini akan menjadi umat Yahudi semuanya. Oh. Kalau Rasulullah pada saat itu menerima minum air, kemudian minumnya minum yang diminum arak, maka umatnya Rasulullah seluruhnya menjadi peminum. Yang sekarang Rasulullah minum susu saja, kadang-kadang umatnya banyak yang minum arak, minum bir. Di mana? Di sana. Di sini di sana nggak ada. Ada sini. Kopi, teh pahit nggak ada. Kopi susu, kopi susu nggak ada. Insya Allah Bu, yang di sini baik-baik Bu, saya tahu Bu ya. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, ada satu contoh ya. Saya akan cerita sedikit ya. Ketika sahabat ini datang Bu ya. Sahabat yang namanya Umar bin Khattab datang main kepada Rasulullah. Rasulullah itu istri yang paling mudanya itu Aisyah Bu. Aisyah itu umurnya waktu dinikahin masih umur berapa? 9 tahun, masih muda. Jadi kalau kita lihat kalau anak zaman sekarang masih kecil. Tapi di Arab Saudi umur 9 tahun seperti umur 20 tahun kitanya, karena postur tubuhnya yang tinggi. Ketika Aisyah ini menikah, ada istri Rasulullah yang masih muda lagi. Yang masih muda cemburuan, namanya anak muda. Yang namanya yang muda biasa cemburu dengan yang lebih tua, yang tuanya masih muda lagi. Dia sangat cemburuan, kemudian malu. Yang namanya cemburu biasa bersama dengan malu Bu ya. Malu, dia menawari makan malu, mau datang nemui Rasulullah malu, dia nggak mau nemuin. Aisyah ini cemburu banget kepada yang lebih tua, yang lebih muda, tapi umurnya tapi lebih muda. Dia cemburu sekali. Saking cemburunya, dia menolak diajak oleh Rasulullah. Diajak nolak. Diajak, ayo Aisyah kita masuk kamar, nggak mau. Kalau Jawa sekarang nggak mau. Papanya coba itu tinggalin dulu, ceraiin dulu tuh, gitu ya, ceraiin dulu, jangan tuh dekat di situ tuh, situ berbahaya, dihasut, cemburu. Makanya ibu-ibu nggak mungkin tidak cemburu kalau suaminya ada 2, betul nggak? Betul. Yang cemburu siapa? Kalau suaminya 2, bapaknya cemburu. Masa suaminya 2 ya. Jadi kalau ibu-ibu istrinya bapaknya ada 2, 3, nggak mungkin nerima, pasti akan cemburu. Nah, makanya supaya suami ini betah di rumah, suami ini jangan kemana-mana, suami diikat. Nah, kata Rasulullah diikat. Dengan apa cara ikatnya? Supaya Aisyah ini betah di rumah, supaya seperti Aisyah ini sayang kepada Rasulullah, supaya Rasul tidak mencari alih, diikat, ditalaini Bu. Diikat gimana caranya ikatnya? Bukan berarti pakunya diikat pakai benang, enggak, bukan pak mandornya misalnya diikat misalnya supaya enggak kemana-mana, enggak. Jadi di sini maknanya adalah pelayanan. Makharba ala fi mahabbatillah fil zawjihi. Maka barang siapa seorang istri yang mencintai suaminya dengan mahabbah, dengan ikhlas, memberikan semua keinginannya, maka disitulah berikan yang terbaik. Artinya apa? Artinya seorang istri kudu pinter. Suami saya hari ini makannya apa nih kira-kira? Oh, hari ini makannya sate. Bikin sate. Besoknya lagi, suami saya ngasih uang 100.000 nih. Kira-kira hari ini makan apa nih? Oh, perkedel kentang.
dengan susu kedelai, kasih susu kedelai. Oh besok lusa suami saya makannya apa nih? Dikasih bu, bervariasi. Coba Pak Mandor dikasihnya oncom tahu terus. Nah. Kalau dikasih oncom itu pasti bu lari bu. Oncom tahu mana, oncom tahu mana. Nur gesek bu. Padahal nilainya gesek lebih buruk daripada oncom tahu. Ya. Makanya adakan pelayanan yang prima, ya. Suami ini pengennya bagaimana, mindernya gimana, maunya apa, dilayani. Karena melayani suami ini selama 7 hari, anakku jadi Ramadan bu, masya Allah.